Sejarah hukum internasional. Teori-teori hukum internasional. 1. Aliran hukum alam. Tokohnya Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Grotius. Menurut Grotius, hukum alam berasal dari logika manusia. Di dalam hukum alam, kebiasaan perilaku yang telah disepakati manusia dalam hidup bermasyarakat merupakan hukum. Kelemahannya, logika dan perspektif manusia tidaklah sama, sehingga menimbulkan konflik akibat tabrakan perspektif tersebut. Konflik tersebut juga terjadi akibat perbedaan parameter keadilan antara orang. Aliran positivisme atau hukum tertulis. Melihat hukum dari hal yang legalistik atau berdasarkan pada hukum yang tertulis. Pendapat Jelinek, self-limitation theory. Pendapat Zorn, Recht. Pendapat Triple, Story. Pendapat Anzilato, Fakta sunt serpenda. Kelemahannya hanya bersandar pada kemauan negara, karena kedaulatan negara menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Aliran Vienna atau piramida teori. Teori yang tersebut mendasari lahirnya hierarki peraturan perundang-undangan. Kelemahannya kembali kepada Grand Norm. Aliran Prancis. Menurut Faucil Duguid, fakt sosial atau kebutuhan secara historis, sosiologis, dan biologis. Karena negara adalah zon politikon, merupakan akibat ada kebutuhan di masyarakat mengenai kepentingan hukum tersebut. Zon politikon mendasari hubungan subjek hukum internasional. Sejarah hukum internasional dan perkembangannya. Zaman kuno. India kuno. Undang-undang Manu yang berisi 1. Kedudukan raja-raja atau suku bangsa dan kasta. 2. Utusan raja atau diplomat. 3. Perjanjian antara raja-raja. 4. Hukum perang atau kombatan dan non-kombatan. Tidak semua citizen merupakan kombatan, sehingga hanya kombatan yang boleh diserang. Non-kombatan tidak boleh menjadi objek perang. 5. Cara memperlakukan tawanan perang. Yunani kuno. 1. Hukum antar polis di bidang perdagangan. 2. Wakil negara disebut konsultan. 3. Adanya badan arbitrase. Romawi kuno. Perkembangannya. 1. Tidak ada aturan baru di bidang hukum internasional. 2. Berlakunya hukum Romawi dengan penerapan asas-asas hukum perdata. 3. Hukum internasional tidak terlalu berkembang karena hanya mempraktikkan hukum Yunani. Abad Pertengahan, abad ke-12 sampai 1648. 1. Kekaisaran Romawi atau Eropa dikuasai oleh paus atau secara mutlak sehingga kurangnya perkembangan hukum. 2. Kekaisaran Bizantium atau Turki, berkembangnya hukum diplomatik. 3. Kerajaan Islam atau Arab, mengembangkan hukum perang. Zaman modern 1648 sampai 1945. Ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648 yang isinya 1.
berakhirnya Imperium Romawi. 2. Merdekanya negara-negara bekas jajahan Imperium Romawi dan terpecahnya negara atau kekaisaran besar menjadi negara-negara yang lebih kecil. 3. Dipisahkannya hukum negara dengan hukum agama, yang kemudian melahirkan sekularisme. Demikianlah secara perkembangan hukum internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.